Pernahkah kalian mencium aroma makanan yang begitu menggoda, tapi ketika dimakan, rasanya ada sesuatu yang aneh? Pernahkah kalian masuk ke sebuah warung yang ramai, tapi ketika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang tidak beres? Di Surabaya, tepatnya di kawasan Pasar Blauran, ada sebuah warung lontong balap yang selalu ramai, terutama saat bulan Ramadan. Orang-orang rela antre panjang, meski banyak warung serupa di sekitarnya. Tapi siapa sangka, ada rahasia kelam di balik kenikmatan lontong balap ini. Bulan Ramadan selalu menjadi berkah bagi para pedagang makanan di Surabaya. Setiap sore menjelang buka puasa, warung-warung tenda bermunculan di pinggir jalan. Salah satu yang paling laris adalah warung lontong balap milik Bu Marni. Dari luar, warungnya tampak biasa saja. Tenda biru, bangku panjang dari kayu, dan panci besar berisi kuah panas mendidih. Tapi anehnya, pembeli selalu berdatangan tanpa henti, seolah-olah ada daya tarik tersendiri yang membuat mereka ingin kembali lagi, dan lagi. Rahmat, seorang mahasiswa yang sering melewati daerah itu, mulai curiga. Ia sering melihat orang-orang keluar dari warung itu dengan ekspresi kosong, seperti tidak sadar. Bahkan, ada yang wajahnya terlihat pucat, seperti kehabisan darah. Suatu malam, ia memutuskan untuk mencoba sendiri. Saat masuk ke dalam warung, Rahmat langsung disambut dengan aroma kuah yang menggoda. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di antara aroma rempah-rempah itu, ada bau amis yang samar. Seperti bau anyir darah yang hampir tersamar oleh bau makanan. Rahmat duduk dan memesan satu porsi. Saat lontong balap itu datang, ia mengamati dengan seksama. Tampilannya biasa saja, lontong, tahu goreng, lento, dan kuah bening dengan sedikit kecap. Tapi saat Rahmat menyendok satu gigitan pertama, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di dalam kuahnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rahmat memicingkan mata dan melihat lebih dekat. Di dasar mangkuknya, ada sesuatu yang kecil dan bergerak perlahan, seperti daging yang masih hidup. Ia hampir memuntahkan makanannya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Makan saja, nak, jangan takut." Rahmat menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dingin mulai merayapi tengkuknya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia melihat ke meja sebelah, dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Seorang pria tua sedang makan dengan lahap. Tapi saat Rahmat melihat ke dalam mangkuknya, kuahnya berwarna merah pekat. Darah. Rahmat buru-buru berdiri, ingin lari keluar. Tapi tiba-tiba, Bu Marni berdiri di depannya dengan senyuman aneh. "Kenapa, nak? Tidak suka lontong balap saya?" Suasana warung mendadak hening. Semua orang berhenti makan, dan perlahan-lahan menoleh ke arah Rahmat dengan tatapan kosong. Rahmat tahu, ia harus keluar dari sana. Sekarang juga. Rahmat menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia berusaha bangkit dari kursinya. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Bu Marni masih berdiri di hadapannya dengan senyum yang semakin lebar, matanya menatap tajam seolah bisa membaca isi pikirannya. "Kamu tidak suka makanan saya, nak?" Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Ia mencoba menjawab, tapi tenggorokannya kering. Di sekelilingnya, para pelanggan masih menatap dengan wajah kosong. Matanya gelap, seperti tak memiliki kehidupan. Rahmat menggeleng cepat. "Maaf, Bu. Saya baru ingat ada urusan penting," katanya terbata-bata. Ia buru-buru mengambil tasnya dan berusaha berjalan keluar. Tapi begitu melewati meja pria tua yang tadi ia lihat, napasnya tercekat. Mangkuk di depannya sudah kosong, hanya tersisa bercak merah di dasar piring. Tapi yang membuat Rahmat hampir berteriak, adalah wajah pria itu. Kulitnya terlihat kendur, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Seperti seseorang yang kehabisan darah. Rahmat mempercepat langkahnya, hampir berlari keluar dari warung. Begitu melewati tirai pintu, ia menghirup udara malam dengan napas tersengal. Jantungnya masih berdetak kencang, seolah ingin meledak dari dadanya. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari menjauh. Tapi saat ia sampai di ujung gang, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. "Kamu akan kembali, cepat atau lambat." Rahmat merinding. Ia menoleh, dan melihat Bu Marni masih berdiri di depan warungnya, tersenyum di bawah lampu kuning temaram. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh kejadian di warung tadi. Bau amis yang samar, kuah yang aneh, dan tatapan kosong para pelanggan. Keesokan harinya, ia mencoba mencari informasi tentang warung tersebut. Ia bertanya kepada teman-temannya, tapi anehnya, tidak ada yang tahu pasti sejak kapan warung itu ada. Kayaknya udah lama banget,
"Deh," kata Bayu, teman sekampusnya. "Dari dulu memang selalu ramai. Tapi ya wajar, kan? Lontong balap di situ memang enak." Rahmat menggeleng. "Tapi nggak ada yang aneh menurutmu?" Bayu tertawa. "Aneh gimana? Orang-orang suka, ya berarti enak. Lagian, aku sendiri sering makan di situ. Nggak ada masalah." Rahmat menatapnya lekat-lekat. Sekarang setelah diperhatikan, wajah Bayu terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kapan terakhir kamu makan di sana?" tanya Rahmat pelan. Bayu berpikir sejenak. 2 hari lalu, deh." "Kenapa?" Rahmat semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke warung itu. Tapi kali ini, ia tidak akan makan di sana. Ia ingin mengintip ke dalam dapurnya. Malam harinya, ia menyelinap ke sekitar warung setelah tempat itu tutup. Lampu di dalam masih menyala redup, dan terdengar suara gemericik air dari dalam dapur. Perlahan, Rahmat mendekat ke celah dinding dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bu Marni berdiri di depan sebuah kuali besar berisi cairan merah pekat. Tangannya mencelupkan sesuatu ke dalamnya, sesuatu yang terlihat seperti potongan daging dengan bentuk yang tidak wajar. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Seorang pria tua, yang tadi siang ia lihat di warung, duduk kaku di atas kursi kayu. Matanya terbuka lebar, wajahnya kaku, dan kulitnya semakin pucat. Seperti mayat yang sudah mengering. Rahmat mundur perlahan, tangannya gemetar. Ia harus pergi dari sini. Tapi saat ia berbalik, sebuah tangan mencengkeram pundaknya erat. Rahmat menoleh dengan napas tertahan. Bu Marni berdiri di belakangnya. Senyumnya menghilang. Matanya menyala merah di bawah cahaya remang-remang. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Nak," bisiknya dengan suara yang terdengar lebih dalam dan menyeramkan. Rahmat merasa seluruh tubuhnya membeku. Tangan Bu Marni mencengkeram pundaknya erat, kukunya yang panjang menusuk kulitnya. Dari jarak sedekat ini, Rahmat bisa melihat wajah Bu Marni dengan jelas. Kulitnya yang tadinya terlihat biasa, kini tampak lebih tua dan keriput. Matanya merah, seperti ada bara yang menyala di dalamnya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, Nak." Suaranya rendah, tapi bergema di telinga Rahmat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi rasanya seperti lumpuh. Dari dalam dapur, kuali besar masih mendidih. Bau anyir bercampur dengan rempah-rempah semakin menusuk hidung. Di sudut ruangan, pria tua yang tadi ia lihat di warung tetap duduk diam, seperti patung. Bu Marni menyeringai. "Kamu sudah melihat terlalu banyak." Rahmat menelan ludah. Otaknya berpacu mencari jalan keluar. Saya cuma penasaran, Bu," katanya terbata-bata. Bu Marni mengangkat satu alis. "Penasaran?" Tangannya perlahan bergerak ke leher Rahmat. Cengkeramannya semakin kuat. Tiba-tiba, dari luar dapur terdengar suara langkah kaki mendekat. Rahmat menoleh cepat. Seorang pria tinggi berbadan kurus muncul dari balik tirai dapur. Pakaiannya lusuh, wajahnya tirus, dan matanya cekung. Wajahnya mengingatkan Rahmat pada seseorang. "Bayu!" Rahmat hampir berteriak. Tapi pria itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Bu, sudah waktunya," katanya dengan suara serak. Bu Marni mengangguk pelan, lalu melepas cengkeramannya dari pundak Rahmat. Ia berbalik, mengambil sesuatu dari rak dapur, sebuah kendi tua berwarna hitam dengan ukiran aneh. Pria yang mirip Bayu berjalan mendekati Rahmat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Ikut aku," katanya pelan. Rahmat ragu. Tapi ia tahu, jika tetap di tempat ini, ia tidak akan selamat. Dengan langkah kaku, ia mengikuti pria itu keluar dari dapur. Begitu sampai di luar, Rahmat langsung menghirup udara dalam-dalam. Ia baru sadar bahwa seluruh tubuhnya berkeringat. Tapi anehnya, warung itu masih terlihat sama seperti tadi siang. Tidak ada yang berubah. Bangku-bangku masih tersusun rapi, sisa piring kotor masih di meja. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria di sebelahnya menoleh. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." Rahmat menatapnya penuh kebingungan. "Kamu, siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Bayu." Rahmat tercekat. Tidak mungkin, Bayu ada di kampus tadi siang. Senyum pria itu melebar. "Benarkah?" Sebelum Rahmat bisa mengatakan apapun lagi, tubuh pria itu perlahan mengabur. Seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Rahmat terdiam, tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke warung di belakangnya. Sekilas, ia melihat Bu Marni berdiri di depan pintu, menatapnya dari kejauhan. Matanya menyala merah. Rahmat tahu satu hal.
Ia harus mencari tahu lebih banyak, sebelum warung itu mengambil lebih banyak korban. Rahmat berjalan cepat meninggalkan warung lontong balap itu. Dadanya masih berdegup kencang, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Siapa sebenarnya Bayu yang tadi ia temui? Jika itu benar Bayu, lalu siapa yang ada di kampus siang tadi? Dan, kenapa pria tua di dapur terlihat seperti mayat hidup? Angin malam berembus dingin, membuat Rahmat merapatkan jaketnya. Jalanan sudah mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat bayangannya sendiri di trotoar. Bayangannya tidak bergerak sesuai gerakannya. Rahmat menelan ludah. Ia melangkah maju selangkah, tapi bayangannya tetap diam. Jantungnya hampir copot. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia kembali melihat ke bawah, bayangannya mulai bergerak, berjalan mundur. Rahmat tersentak. Ia melangkah cepat menjauh, tapi bayangan itu malah semakin membesar, seolah mengejarnya. Hingga akhirnya, hap, bayangan itu mencengkeram kakinya. Rahmat berteriak, tubuhnya terjerembab ke trotoar. Ia meronta, mencoba melepaskan kakinya, tapi sesuatu yang dingin mulai merayap ke tubuhnya. Dalam keadaan panik, Rahmat mengangkat kepalanya. Di depan sana, di ujung jalan yang remang-remang, seseorang berdiri. Bu Marni. Rahmat merangkak mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Mata Bu Marni yang merah menyala menatapnya dengan tajam, dan senyum tipis tersungging di wajahnya. Jangan melawan, nak, suaranya terdengar jauh, bergema, menusuk telinga. Rahmat menjerit dan menendang bayangan yang mencengkeramnya sekuat tenaga. Tubuhnya kembali bebas. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari sekencang mungkin. Ia tak peduli kemana arah langkahnya, yang penting ia menjauh dari warung itu, dari sosok Bu Marni, dari bayangan yang mulai terasa hidup. Setelah berlari beberapa menit, ia akhirnya sampai di sebuah gang kecil di dekat kosannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rahmat menghela napas panjang. Tapi ia sadar, semua ini belum berakhir. Ia harus mencari tahu, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan yang pertama harus ia lakukan adalah menemui Bayu. Rahmat tiba di kos Bayu dengan napas tersengal. Ia masih merasa tubuhnya gemetar setelah kejadian tadi. Bayangan yang bergerak sendiri, suara Bu Marni yang menggema, dan sosok Bayu yang muncul di warung, semua itu seperti mimpi buruk yang nyata. Ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu kamar Bayu dengan cepat. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Rahmat mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Bayu. Buka pintunya, ini aku, Rahmat. Masih tidak ada suara dari dalam. Tapi saat Rahmat menempelkan telinganya ke pintu, ia mendengar sesuatu, seperti suara napas berat, pelan dan tersendat-sendat. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya. Pintu itu tidak terkunci. Rahmat menelan ludah dan perlahan membuka pintu. Ruangan itu gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Bau aneh langsung menyengat hidungnya, bau anyir yang familiar. Bayu, panggilnya lirih. Di sudut kamar, di atas kasur yang berantakan, seseorang duduk membelakanginya. Tubuhnya kaku, napasnya masih berat dan tersengal. Rahmat melangkah maju. Bayu, perlahan, sosok itu menoleh. Rahmat menjerit tertahan. Wajah Bayu, bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong dan cekung dalam, bibirnya membiru seperti mayat yang sudah lama membusuk. Urat-urat kehitaman terlihat jelas di leher dan wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumnya. Senyum lebar yang merekah tak wajar, seperti seseorang yang sedang menahan jeritan. Aku lapar. Suara Bayu terdengar serak, hampir tidak seperti suara manusia. Rahmat mundur selangkah. Bayu, apa yang terjadi padamu? Bayu tertawa pelan, suaranya terdengar seperti suara retakan tulang. Aku sudah kembali dari warung itu. Rahmat merinding. Tapi mereka tidak membiarkan aku pergi begitu saja. Lanjutnya, suaranya bergetar. Mereka mengambil sesuatu dariku. Rahmat semakin mundur, tubuhnya kaku karena ketakutan. Apa maksudmu, Bayu? Tiba-tiba, Bayu mencengkeram tangan Rahmat dengan erat. Jemarinya dingin, kukunya panjang dan tajam. Mereka mengambil jiwaku. Rahmat berteriak. Ia berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman Bayu terlalu kuat. Matanya menatap wajah Bayu yang kini semakin berubah,
Kulitnya mulai mengelupas, matanya menghitam pekat, dan cairan merah kental menetes dari sudut bibirnya. Rahmat tahu, ini bukan lagi Bayu yang dikenalnya. Dengan sekuat tenaga, ia menendang tubuh Bayu dan berlari keluar dari kamar. Pintu ia banting dengan keras, lalu ia berlari sekencang mungkin menjauh dari tempat itu. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara tawa pelan yang mengerikan. Satu hal yang Rahmat tahu pasti, warung itu telah mengambil nyawa Bayu. Dan sekarang, mereka mengincarnya. Rahmat tahu satu hal, jika ia tidak menghentikan ini sekarang, ia akan bernasib sama seperti Bayu. Pikirannya masih kacau, tapi tekadnya sudah bulat. Ia harus kembali ke warung lontong balap itu. Ia harus mencari tahu rahasia di balik pesugihan mengerikan yang telah merenggut Bayu. Dengan sisa keberaniannya, Rahmat kembali ke tempat itu. Warung lontong balap Bu Marni terlihat sepi. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, tapi lampu dapurnya masih menyala. Ia mengendap-endap, mengawasi sekeliling. Sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara, hanya angin malam yang berhembus lirih. Dengan hati-hati, ia berjalan ke belakang warung. Dapur warung itu tampak lebih besar dari yang ia kira. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di sudut ruangan, ada sebuah pintu kayu tua, sedikit terbuka. Rahmat mendekatinya perlahan. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu itu lebih lebar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sumur tua di tengah ruangan gelap. Airnya hitam pekat, berkilauan seperti minyak. Bau busuk menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Di sekeliling sumur, ada tulang-tulang manusia berserakan. Sebagian masih berdaging, sebagian sudah mengering. Jantung Rahmat nyaris berhenti. Ia melangkah mundur, tapi sesuatu mencengkeram pundaknya. "Ngapain kamu kesini, Nak?" Rahmat menoleh, "Bu Marni." Tapi wajahnya kini bukan lagi wajah seorang manusia. Kulitnya mengendur seperti kain lusuh, matanya hitam tanpa bola mata, bibirnya penuh darah kering. "Kamu sudah tahu rahasia warung ini, sekarang kamu tidak bisa pergi." Suaranya bergetar, seperti berasal dari dalam perutnya. Rahmat menelan ludah, berusaha mencari celah untuk kabur. Bu Marni melangkah mendekatinya. "Dulu, warung ini sepi, orang-orang tidak mau makan di sini, sampai aku mendapatkan berkah dari sumur ini." Ia menunjuk ke dalam sumur. Rahmat melirik sekilas, dan sepasang tangan hitam muncul dari dalam air, mencakar-cakar tepi sumur. "Aku hanya perlu memberi mereka tumbal, dan mereka memberiku pelanggan, dan uang, banyak uang." Rahmat mundur semakin jauh, kakinya menyentuh sesuatu yang lunak. Saat ia menoleh, ia hampir menjerit. Tubuh Bayu tergeletak di lantai. Matanya terbuka, kosong, mulutnya sedikit menganga seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tubuhnya sudah tak bergerak. Rahmat merinding. Ia harus keluar dari sini. Dengan cepat, ia meraih sesuatu di rak dapur, pisau besar. Bu Marni tertawa, suaranya bergetar tak wajar. "Kamu mau melawan, Nak?" Rahmat menggenggam pisau erat-erat, meskipun tangannya gemetar. Ia tahu, ini mungkin akan menjadi malam terakhirnya. Atau malam di mana warung lontong balap ini dihancurkan untuk selamanya. Rahmat menggenggam pisau erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, peluh mengalir di pelipisnya. Bu Marni berdiri di hadapannya dengan senyum mengerikan, seakan menikmati ketakutan yang ia rasakan. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini setelah mengetahui rahasia warung ini, Nah." Suara Bu Marni bergema, semakin dalam, semakin menyeramkan. Tiba-tiba, tangan hitam berlendir muncul dari dalam sumur, merangkak ke atas. Makhluk itu kini tampak jelas, sesosok bayangan dengan mata merah menyala, tubuhnya seperti kabut hitam pekat, dan tangan-tangannya yang panjang mencengkeram tepi sumur dengan kuat. "Kirimkan dia pada kami." Suara berbisik terdengar dari dalam sumur. Bu Marni tertawa pelan. "Lihat, mereka sudah menunggumu." Rahmat menelan ludah. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, maka ia akan bernasib sama seperti Bayu, menjadi korban selanjutnya. Dengan cepat, Rahmat berlari ke samping, meraih sekantong garam kasar yang ada di meja dapur. Entah dari mana ia mendapatkan ide ini, tapi ia ingat dari cerita-cerita orang tua, makhluk halus membenci garam. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan segenggam garam ke arah Bu Marni. Srek! Bu Marni menjerit keras. Kulitnya mendidih, mengelupas seperti daging yang dibakar. Ia terhuyung mundur, wajahnya meleleh, matanya melotot penuh kebencian. Rahmat tidak berhenti. Ia mengambil lebih banyak garam dan menaburkannya ke sumur. Makhluk hitam di dalamnya meraung kesakitan, tubuhnya mengejang, dan asap hitam pekat keluar dari dalam air. "Kau akan menyesal." Sumur itu bergetar hebat, tembok di sekitarnya mulai retak, lantai bergetar,
Dan dari dalam sumur, terdengar suara-suara jeritan makhluk-makhluk yang selama ini telah menjadi tumbal pesugihan warung itu. Rahmat melihat celah, ia harus keluar dari sini sebelum semuanya runtuh. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menuju pintu dapur. Tapi sebelum ia bisa keluar, Bu Marni yang sekarat tiba-tiba menerkamnya. "Kamu tidak akan pergi." Rahmat berjuang sekuat tenaga, mendorong tubuh Bu Marni yang semakin membusuk dan menghitam. Ia meraih pisau di lantai, lalu dengan satu hentakan, ia menusukkannya tepat ke dada Bu Marni. Bu Marni mengerang keras. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, dan perlahan, tubuhnya mulai hancur, menguap menjadi abu hitam. Rahmat terhuyung mundur. Sumur itu kini bergemuruh semakin keras, seperti akan meledak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari warung itu. Dan tepat saat ia melewati pintu depan, dar-ar, warung lontong balap itu meledak dari dalam. Api hitam membumbung tinggi ke langit, menghanguskan segala yang ada. Rahmat terjatuh di jalan, tubuhnya lemas, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap api yang melahap tempat terkutuk itu, mendengar jeritan makhluk-makhluk yang akhirnya musnah. Warung itu akhirnya lenyap. Rahmat menatap langit. Azan subuh berkumandang dari kejauhan, membawa ketenangan setelah malam penuh teror. Ia masih hidup. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini. Dan sejak saat itu, tak ada lagi warung lontong balap di tempat itu. Tak ada yang tahu kemana perginya Bu Marni. Tapi Rahmat tahu satu hal, warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah pintu menuju neraka.